Musim hujan telah tiba. Bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan ya? Mari kita cari tahu. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh. Pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi. Namun, pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 5. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Yang pertama, muatan IPA, KD 3.8 dan 4.8, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa? Di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun, pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut. Kemudian, amati gambar berikut ini untuk memperjelas jawabanmu. Bacalah fakta-fakta sains dari gambar tersebut. Nah, yang pertama, bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Yang kedua, jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Yang ketiga, selama setahun belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Yang keempat, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Nah, anak-anak hebat, berdasarkan gambar tadi dan bola dunia yang kamu miliki, lengkapi tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berikut. Kemudian, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara musim panas, sedangkan belahan bumi selatan musim dingin. Tanggal 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan musim semi. Tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan musim panas. Dan tanggal 21 Maret sampai 21 Juni,
belahan bumi utara musim semi, sedangkan belahan bumi selatan musim gugur. Ayo mencoba. Saatnya kamu mempraktikkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Nah, lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, buatlah orbit bumi berbentuk elips seperti gambar berikut dan matahari sebagai titik tengahnya di lapangan sekolahmu atau di lapangan rumahmu. Yang kedua, gunakan bola dunia dan senter untuk membantu. Yang ketiga, siswa yang berada di tengah memegang senter dan berperan sebagai matahari. Yang keempat, satu siswa lainnya memegang globe dan berperan sebagai bumi. Yang kelima, siswa yang menjadi bumi akan mengelilingi matahari sesuai orbit yang dibentuk sambil memutar bola dunia yang dibawanya. Siswa dapat pula berputar seperti bola dunia yang dipegangnya. Yang keenam, cara berputar seperti terlihat pada gambar berikut, berlawanan arah dengan jarum jam. Dan yang terakhir, saat berpindah dari satu titik ke titik lainnya, jelaskanlah musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Perhatikan juga posisi siswa yang berputar sebagai bumi terhadap senter sebagai matahari. Apakah jarak teman yang menjadi bumi dan temanmu yang menjadi matahari selalu sama? Ya, tentu saja tidak selalu sama ya. Ukurlah jarak A dari keempat titik yaitu B1, B2, B3, dan B4. Tuliskan hasil pengukuran jarakmu pada tabel berikut. Nah, sebagai acuanmu, kamu dapat melihat jawaban berikut ini. Dari hasil pengukuran jarak tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan tentang bentuk orbit bumi? Kesimpulannya adalah bahwa orbit bumi berbentuk elips. Ayo mengamati. Anak-anak hebat, ketika belahan bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di kutub utara condong ke matahari sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya, daerah-daerah dekat kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Perhatikan gambar berikut. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan, padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo mencoba menjadi reporter. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Bacalah informasi singkat berikut ini. Reporter adalah orang yang bertugas meliputi berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Seru bukan? Bekerjalah bersama teman sebangkumu. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Sajikan informasi yang kamu temukan dalam format 5-finger facts seperti gambar berikut. Nah, anak-anak hebat, temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Tuliskan informasi yang kamu temukan di tiap jari. Nah, fakta pertama, bumi mengelilingi matahari pada orbitnya membutuhkan waktu selama 365,25 hari atau 1 tahun. Fakta kedua, akibat peredaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi adalah adanya perbedaan lama siang dan malam. Fakta ketiga, akibat revolusi bumi adanya perubahan rasi bintang. Fakta keempat, akibat revolusi bumi adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Kemudian yang terakhir, fakta kelima,
Akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan musim. Olahlah kembali poin-poin informasi yang kamu dapat menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita seperti seorang reporter. Naskah reporter tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Contoh naskah reportase tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil laporan reportase dari teman-temanmu, buatlah rangkuman tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Nah, contohnya, yang pertama, perbedaan lamanya siang dan malam. Yang kedua, perubahan rasi bintang. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Yang keempat, adanya perubahan musim. Dan yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Yang ketiga, muatan SPDP, KD 3.2 dan 4.2, memahami interval nada. Ayo bernyanyi. Di Indonesia berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya. Pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini adalah sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Ayo, simaklah notasi lagu berikut. Identifikasikan interval yang terjauh dan terdekat pada lagu Desaku Yang Kucinta. Gunakan petunjuk berikut untuk membantumu. Nyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta bersama guru dan teman-temanmu. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.